Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam ayat harian, renungan harian HKBP Resort Surabaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas segala kasih dan rahmat-Mu yang selalu menyertai kami, di mana pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Tuhan berikan kami hari yang baru, tentunya hari yang penuh dengan harapan. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada satu hari ini, terlebih dahulu kami serahkan diri kami kepadamu. Semoga Tuhan memberkati kami, memberikan roh kebijaksanaan kepada kami, agar satu hari ini kemanapun kami melangkah, kemanapun kami mengerjakan pekerjaan kami, selalu Tuhan berkati. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami satu hari ini. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada hari ini, yaitu tertulis di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-24. Begini pembacaan firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antaramu. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, takut akan Tuhan tidak seperti takut kepada para penjahat, takut kepada para perampok, takut kepada setan atau iblis, yang dimana setiap kali kita berjalan di sebuah jalan yang akan kita lalui, sementara kita tahu ada di sana penjahat atau perampok, maka kita menghindari jalan tersebut. Kita tidak mau berjalan dari situ lagi dengan alasan kita takut. Begitu juga dengan melakukan aktivitas pada malam hari. Kita sering takut akan iblis, takut akan setan. Takut akan Tuhan bukan maksudnya seperti itu, bukan maksudnya demikian. Takut akan Tuhan yaitu taat kepadanya, patuh kepadanya, bukan menghindar, bukan lari dari hadapannya, tetapi takut akan Tuhan artinya adalah patuh dan taat kepadanya. Sebab hanya dengan takut akan Tuhan kita akan patuh kepadanya dan mengerti melakukan segala apa yang diperintahkannya, menjauhi segala larangannya. Yang kedua yang kita perhatikan dari nats ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Kadang saudara-saudari, ketika kita melakukan pekerjaan dengan tidak bersungguh-sungguh, hasilnya akan selalu mengecewakan. Misalkan ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan atau melanjutkan pekerjaan kita di rumah, pekerjaan yang dari kantor, atau misalkan juga bagi para anak didik yang sekolah, yang duduk di bangku sekolah mengerjakan PR-nya, mengerjakan tugasnya di rumah pada malam harinya, tentu kita tidak mau diganggu. Tentu fokus kita tidak mau terganggu. Karena apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena jiwa kita, karena pikiran kita ada di dalam pekerjaan kita itu. Maka ketika kita diganggu, kita tidak mau. Mungkin kita kesal dan tidak mau terganggu. Demikian juga hanya ketika kita menonton televisi, menonton sebuah acara yang kita sukai, di mana acara itu kita sukai, sehingga kita menonton, duduk santai menonton, kita tidak mau diganggu. Kita akan kesal diganggu, bahkan akan marah ketika kita diganggu. Kenapa? Karena kita fokus dan menyukai siaran atau kegiatan yang kita tonton dan kita lakukan pada saat itu.
Ada baiknya Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti itulah kita melakukan ibadah. Ketika ibadah kita anggap menjadi sebuah pertemuan yang sah terhadap Tuhan, ketika ibadah yang kita lakukan kita anggap itu adalah hal-hal yang sangat terpenting bagi kita, sangat penting perjumpaan kita, ibadah kita kepada Tuhan, maka kita tidak mau diganggu. Kita akan kesal diganggu. Ketika ibadah kita rasakan itu adalah sebuah yang datang dari dalam hati yang gembira, sebuah menjadi tanggung jawab atau menjadi sebuah keharusan bagi kita, dan kita cinta dengan ibadah itu, kita suka dengan ibadah itu, maka kita tidak akan bermain-main, atau kita akan lebih serius, kita akan lebih fokus dalam melakukan ibadah itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada baiknya kita demikian di dalam melakukan ibadah kita sehari-hari. Tidak hanya di gereja, tetapi pada saat ibadah minggu, tetapi di rumah juga kita, ketika kita berdua, pada saat bangun tidur, pada saat mau berangkat bekerja, pada saat mau berangkat ke sekolah, pada saat mau makan, pada saat mau tidur, ada sebaiknya bahwa ibadah kita itu, ibadah singkat kita itu, kita lebih serius. Jangan main-main, tidak main-main. Sebab supaya itu dapat kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo kita pikir-pikirkan dulu. Pikir-pikirkan hanya Tuhan yang ada di dalam pikiran kita ketika kita melakukan ibadah itu. Hanya perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang kita pikirkan ketika kita melakukan ibadah itu. Ketika kita bertemu dengan Tuhan melalui ibadahnya di gereja, maka pikiran kita sebaiknya terfokus kepada semua apa yang kita minta dari Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga itu akan mengarahkan kita kepada ibadah yang benar. Apabila pikiran kita, apabila fokus kita terganggu dengan situasi di luar, atau pekerjaan atau sejenis apalah itu, mungkin itu akan mengganggu fokus kita, mungkin itu akan mengganggu konsentrasi kita di dalam beribadah. Tetapi ketika pikiran kita fokus terhadap Tuhan dan mengingat segala apa yang Dia berikan kepada kita, dengan itu maka kita akan semakin terpanggil dan semakin rajin dan semakin senang untuk melakukan ibadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan takut akan Tuhan dan beribadah bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka itulah jalannya, itulah cara kita untuk melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki bagi di dalam diri kita. Jangan seperti orang Israel yang selalu melanggar, yang selalu melawan kepada Tuhan, yang mereka tidak ingin dipimpin oleh Tuhan. Dan ketika Samuel merasa sedih dan berdoa kepada Tuhan, memberitahukan kepada Tuhan situasi bangsa Israel yang pada saat itu tidak ingin dipimpin oleh Allah, tetapi mereka ingin dipimpin oleh seorang raja, seorang pemimpin yang bisa berperang, yang kuat, yang bisa paham strategi berperang. Mereka lebih menginginkan hal itu daripada menginginkan dipimpin oleh Allah. Maka ketika Samuel berdoa kepada Allah, Allah menjawab Samuel dan mengatakan bahwa Israel tidak ingin dipimpin oleh mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, Samuel mengingatkan bangsa Israel dengan takut kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Itu cara kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin menerima, semakin terberkati, dan kita akan semakin menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita dikuatkan dalam satu hari ini. Kemanapun kita melangkah, Tuhan memberkati kita, menjauhkan kita dari mara bahaya dan segala kesakitan, serta memberikan segala sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita satu hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajarilah kami untuk takut kepada Tuhan, melakukan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu, patuh terhadap-Mu, untuk setia tetap kepada Tuhan. Ya Bapa, begitu juga dengan ibadah kami. Semoga di hari-hari depan
Terlebih pada satu hari ini, kami lebih senang dan lebih fokus di dalam ibadah kami. Setiap kami berdoa, setiap kami memuji, memuliakan nama-Mu, kami lebih serius. Karena kami sungguh banyak menerima berkat dari Tuhan. Ya Bapa di surga, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jagai kami Bapa, mampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Berkati tumbuh kembang anak-anak-Mu yang masih balita. Berikan kebijaksanaan, kecerdasan, kepintaran bagi anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah, di tingkat TK atau PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan berikan kekuatan serta sukacita bagi jemaat-Mu yang melakukan pekerjaannya sehari-hari. Berkati juga seluruh pekerjaan jemaat-Mu Bapa di HKBP Resort Surabaya ini, apapun jenis pekerjaan mereka, dari pegawai negeri, aparat kepolisian dan tentara, juga para pengusaha kecil dan pengusaha besar, juga para pedagang. Kami mohon Tuhan berkati, berikan sukacita yang luar biasa bagi jemaat-Mu, agar mereka mampu melakukan segala kegiatan mereka, dan mereka selalu bersukacita di dalam bimbingan-Mu. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, kekal hingga kekal. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.